kita udah ada di booth SMK. Nah, kita mau review dulu nih mobil yang kemarin viral. Katanya mobil nasional, tapi ternyata masih completely build up langsung dari Tiongkok. Nah, ini dia Bima EV. Dari segi spesifikasi, mobil ini memiliki motor permanen 75 kW dengan kapasitas baterai 49,1 kWh dan bisa menempuh jarak 300 km satu kali pengisian. Kemudian dalam fast charging dia dapat dicas dalam waktu 1 jam dan normal charging dia dicas dalam waktu 8 jam. Nah, guys, gue mau tunjukin di mana posisi port fast chargingnya. Dia ada di kap mesin. Nah, dia udah pakai port fast charging DC-DC, jadi kalian udah bisa langsung cas nih di stasiun pengisian listrik. Dari segi fascia, dari sisi depan untuk lampu dia udah proyektor, kemudian lampu sene masih lampu bohlam, lampu kotan juga masih lampu bohlam, udah ada fog light. Bentuk grillnya ya sama seperti kompetitor-kompetitor lain yang mungkin kalau dia sudah masuk di pasar mobil niaga penumpang, pada dasarnya cukup menarik bentuknya dan tidak terlalu kuno. Saya rasa dia punya chance yang baik dalam pasar mobil niaga angkutan. Sekarang kita ke sisi samping. Dari sisi samping, pada dasarnya SMK BV ini memiliki komposisi yang sama seperti mobil-mobil niaga yang sudah bermain di pasar mobil penumpang. Dia memiliki slide yang memudahkan akses keluar dari penumpang. Kemudian di sisi samping kita lihat di sini ada port charger, tapi ini untuk port charger yang normal sepertinya. Bersamaan dengan pembelian mobil ini akan diberikan juga home charger yang seperti ini, tapi ini masih slow charging. Jadi dia masih hanya bisa mengecas dalam waktu 8 jam ke power socket yang ada di rumah. Jika ingin menggunakan fast charging seperti biasa, mungkin seperti mobil-mobil EV lain yang sudah ada di pasar Indonesia, Sobat Auto harus menginstal wall charger yang bisa mengecas dengan high voltage. Dari sisi belakang, dia memiliki ukuran pintu bagasi yang sangat besar, fungsinya untuk mempermudah akses barang keluar masuk, di mana mobil ini mobil multifungsi dan bisa digunakan untuk niaga juga. Kita coba lihat seberapa luas bagasi dari Bima EV ini. Dikarenakan Bima EV memiliki 3 baris penumpang, jadi baris paling belakang diisi oleh kursi juga, tapi sepertinya ini bisa dilipat untuk memaksimalkan luasan bagasi. Saya rasa cukup praktis juga untuk akomodasi ruangan di Bima EV ini. Sayangnya dia nggak ada tali ya buat narikin. It's really tall, man. Di sisi depan, di bagian pengemudi, posisi setir statis, tidak bisa ditilt maupun teleskopik tentu saja karena ini adalah mobil niaga. Bentuk setirnya juga nyaman. Lalu ada beberapa tombol di sini. Ada tombol fog light, pengaturan headlight. Wah, unik sekali karena di sini ternyata headlightnya bisa diatur ketinggian dan kerendahannya. Kemudian ada head unit. Head unitnya head unit biasa aja nih. Kayaknya bukan head unit yang ya cukup lah untuk mobil niaga diberikan head unit seperti ini. Ada AC dan pengaturan arah AC. Kemudian ada pengaturan temperatur AC lengkap, bisa didinginkan dan bisa dipanaskan. Kemudian untuk rem tangan sama seperti mobil niaga lainnya, masih menggunakan rem tangan fisik, rem tangan tarik. Yang unik ini nih, nah dia menggunakan jog dial untuk perpindahan transmisinya, dimana transmisinya ya hanya ada satu, drive saja. Jadi Anda tinggal putar kanan untuk drive, tengah untuk neutral, dan putar ke kiri lagi untuk reverse atau mundur. Saya rasa cukup menarik juga mobil ini. Kemudian ada glove box, tidak soft opening, jelas karena ya mobil niaga. Ada cup holder di tengah-tengah, kemudian ada cup holder di kanan dan di kiri. Untuk visor hanya ada selipan untuk menyimpan kartu saja. Kemudian, wah unik juga nih, ada vanity mirror di sisi penumpang. Ini jarang-jarang nih mobil niaga ada vanity mirror-nya. Ada lampu kabin
sayangnya mati lampu kabinnya, nampaknya masih lampu bohlam juga. Overall, sebenarnya saya rasa bisa compete dengan kompetitor lain di segmen mobil niaga penumpang. Sekarang kita cek ke belakang. Nah, sekarang kita udah di jok tengah dari Bima EV ini. Seperti biasa, di balik jok penumpang depan dan driver depan ada pocket, bisa menyimpan barang. Lalu posisi jok di baris kedua ada 3, satunya jok kecil. Headroomnya jauh sekali, jadi kesannya akan sangat luas. Kemudian ada AC double blower. Ini yang unik nih. Sepertinya belum ada di pasar mobil niaga penumpang double blower yang menggunakan tombol. Jadi dia pengaturan AC-nya menggunakan tombol. Ini unik juga nih. Nah, ada satu hal lagi yang unik dari mobil ini. Karena mobil ini masih stated completely built up, mobilnya dari China diimpor sini sudah right-handed drive. Tapi yang unik adalah akses masuk interiornya masih ada di sisi sebelah kanan. Jadi kita kalau mau akses sebelah kanan, ini masih lewat, mau akses ke belakang, masih ada di sebelah kanan. Biasanya kalau mobil yang sudah right-handed dan difungsikan memang untuk di negara yang right-handed, dia kursi aksesnya ada di sebelah kiri. Jadi kursi lipat ini seharusnya di sebelah kiri. Nggak apa-apa, mungkin nanti production versionnya posisi ini sudah terbalik. Kita coba masuk ke baris ke belakang. Nah, Bima EV ini bisa memuat 11 orang penumpang. Jadi cuman ya memang karena ditujukan sebagai mobil niaga, jelas kenyamanan tidak terlalu dipentingkan ya mungkin. Tapi untuk praktikalitas, saya rasa mobil ini akan amat sangat menarik jika bermain di pasar mobil niaga penumpang. Satu hal lagi yang menurut saya cukup menarik, kursinya bisa di-recline. Nah, jarang banget mobil niaga kursinya bisa di-recline. Lalu di beberapa titik mereka sudah menyediakan seat belt yang retract. Ini menarik sih kalau dia main pasar niaga, terus kemudian dia juga EV, sementara pemain major di pasar ini, which is itu adalah merek Jepang, masih tetap berkutat dengan mesin combustion dan model yang masih begitu-begitu aja. Menarik banget, men. Untuk ukuran mobil niaga penumpang, SMK Bima EV ini punya hal yang menarik dari sisi depannya, di mana untuk pembuka kacanya sudah power window. Sedangkan untuk sisi belakang, pembukaan kacanya menggunakan sistem engkol. Dia menyematkan motor elektriknya langsung straight ke gardan, jadi dia nggak pakai drivetrain untuk menggerakkan rodanya. Dia langsung ke gardan menggunakan motor 72 kW. Kemudian baterainya berada di tepat-tepat di bawah mobil, itu baterai 49,1 kWh. Dia posisinya udah di bawah dan sudah pasti sudah sesuai automotive grade. Jadi ya cukup menarik lah. Kita tunggu kapan dia akan rilis di Indonesia, dan terutama kita akan tunggu kapan dia CKD. Nah, Sobat Auto, cukup sekian untuk review dari SMK Bima EV ini. Sampai ketemu di konten kita berikutnya. I am JSL Creative Innovation always.